了。八重风池穴的境界，两只老狗，接着。这小子想干嘛？我用燃了。不过，这小子这副身体不错。我。 Halo semuanya, selamat datang di Ruang Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita kembali melanjutkan series Donghua Supreme God Emperor episode 121 sampai 125. Di bagian sebelumnya, di Pegunungan Foyun, terus terjadi peperangan antara para murid Aula Leifeng menghadapi gelombang binatang buas. Di sana Muyun juga sempat berhadapan dengan 5 murid peringkat teratas di daftar naga. Meskipun mereka berlima, Muyun tetap saja tak bisa dihentikan dengan mudah. Alhasil Muyun justru berhasil menghabisi mereka berlima. Sementara itu, Muxingyu juga sedang berhadapan dengan 3 pemimpin keluarga besar. Meskipun menghadapi 3 orang pemimpin keluarga besar sekaligus, Muxingyu tampak tidak mudah ditumbangkan dan malah mampu mengimbangi pertarungan. Bahkan dia itu juga sempat membuat mereka bertiga nyaris meninggoy. Untung saja mereka bertiga ini berhasil diselamatkan oleh 3 tetua, yaitu Gu Yuxian, Ta Huangyi, dan Lin Shanyu. Diketahui mereka bertiga adalah orang yang bertanggung jawab atas kematian ayah Muxingyu yang bernama Mu Dingtian. Scene berlanjut pada saat Lin Zhentian ingin menyerang Muyun, Muxingyu sempat berupaya ingin menghalanginya. Namun dia itu dihalangi oleh 3 tetua keluarga. Sementara itu, Muyun hanya bisa terdiam sewaktu serangan Lin Zhentian sudah di depan matanya. Untung saja Paman Li datang dan cepat untuk membantu Muyun. Alhasil Muyun bergegas untuk menjauh dan Lin Zhentian sama sekali tak dapat mengejarnya karena ditahan oleh Paman Li. Ketika Muyun sedang berlari, tiba-tiba saja ia sempat mendapatkan serangan dari Huang Zitian. Tak berhenti sampai di situ, Huang Zitian kembali menyerang Muyun dan menggunakan teknik bahasa tubuh sajak emas. Serangan-serangan dari Huang Zitian membuat Muyun mati-matian dan sangat kewalahan untuk mempertahankan dirinya. Kemudian Huang Zitian melepaskan sebuah jurus yang membuat Muyun tertekan dan sama sekali tak dapat bergerak. Gila.八重风池穴的境界。 Pada saat yang bersamaan, Gu Tianya yang sudah bernafsu untuk menghabisi Muyun langsung melepaskan jurus tebasan silang langit. Menyadari putranya sedang dalam bahaya, Muxingyu pun menjadi sangat khawatir dan ingin memberikan pertolongan. Namun dia itu terus-menerus ditekan oleh Gu Yuxian, Ta Huangyi, dan Lin Shanyu. Sementara itu Paman Li juga tak dapat menyelamatkan Muyun karena tak diberi napas oleh Lin Zhentian. Sewaktu serangan Gu Tianya mulai mendekati Muyun, secara mengejutkan Xiaoyun menahan serangan itu dan tubuhnya sendiri sehingga dia pun meninggoy seketika. Melihat hal demikian, Muyun menjadi sangat emosional, apalagi dirinya dan Xiaoyun sama sekali tak memiliki hubungan. Sama halnya dan Xiao Zetian sebagai ayahnya, dia itu tampak menjadi sangat marah melihat kejadian itu. Di waktu yang sama, tiba-tiba saja Gulungan Yuxian memberikan kekuatan kepada Muyun, yang membuat dirinya terlepas dari tekanan Huang Zitian. Dengan penuh emosi, Muyun berencana akan membalaskan dendam Xiaoyun, sehingga ia pun segera meminta Mawon untuk memberikannya beberapa pil. Atas perintah dari Muyun, Mawon langsung memberikan pil yang baru saja dia buat. Dengan total 37.428 pil yang terdiri dari pil kelas pertama sampai kelas 8. Tanpa pikir panjang lagi, Muyun bergegas memasukkan seluruh pil ke dalam tungku dan langsung meminum semua pil secara sekaligus. 两只老狗，接着。这小子想干嘛？我用燃了。 Melihat hal tersebut, Gu Tianya, Huang Zitian, dan semua orang pun menjadi sangat terkejut. Menurut Gu Tianya dan Huang Zitian, apa yang telah dilakukan oleh Muyun sama halnya dengan menghabisi diri sendiri. 想到你会自己找死，还以为你会再次，原来是这等找死的法。 Di waktu yang sama, tiba-tiba saja di dahu Muyun muncullah sebuah ukiran dan Muyun pun tampak menjadi sangat overpower. Muyun mengatakan kalau pada malam itu, Gu Tianya dan Huang Zitian akan mati di tangannya. Ia juga memberitahu bahwasanya yang ia lakukan barusan adalah sebuah teknik peluburan pil yang dilakukan dengan cara mengambil tubuh sebagai tungku pil dan menggunakan pil sebagai kekuatan. Teknik peluburan yang dilakukan oleh Muyun seketika membuat dia memiliki kekuatan di ranah dewa tingkat 5.
Wang Jitian tak menyangka kalau Mu Yun secara tiba-tiba melakukan penerobosan dengan sangat signifikan dari ranah celah spiritual tingkat 8 ke ranah dewa tingkat 5. Meskipun begitu, Getiannya yakin jika efek dari 30.000 pil yang diminum telah habis, maka Mu Yun dipastikan akan kehilangan nyawanya. Setelah itu Mu Yun pun dengan sangat cepat mendekati Gutiannya dan langsung menghabisinya dengan menebas lehernya. Selesai menghabisi Gutiannya, Mu Yun mengambil pedang kuno surgawi miliknya dan berencana akan menargetkan Huang Jitian sebagai korban selanjutnya. Merasa saat terancam, Huang Jitian langsung memanggil Luqi untuk meminta bantuan. Menyadari kalau ia akan berhadapan dengan sekte darah bayangan hijau, Mu Yun justru sama sekali tak takut sedikit pun. Sambil menunggu Luqi datang, Huang Jitian mencoba mengulur waktu dengan membuat pertahanan. Meskipun begitu, pertahanan Huang Jitian dibuat terletak oleh Mu Yun dan sebuah serangan tebasan awan hembusan angin. Tak berhenti sampai di situ, Mu Yun kemudian bergegas menghancurkan pertahanannya dan langsung menusuk jantung Huang Jitian. Sesudah menghabisi Huang Jitian, Mu Yun langsung menghampiri Xiao Yun yang sudah meninggoy. Lalu Mu Yun menggendong Xiao Yun sambil memohon kepada gulungan Yuxian agar menyelamatkan hidup Xiao Yun. Permintaan Mu Yun seketika dikabulkan oleh gulungan Yuxian, sehingga Xiao Yun mulai dimasukkan ke dalam gulungan Yuxian. Melihat hal demikian, Nian Lingjin justru menjadi sangat marah dan mengatakan kalau keluarga Xiao tidak akan membiarkan Mu Yun pergi hidup-hidup. Lantas Mu Yun pun langsung menodongkan senjatanya ke leher Nian Lingjitian, sambil memberitahu bahwa dirinya tahu tentang pengkhianatan yang dilakukan oleh keluarga Xiao. Ia juga mengatakan kalau keluarga Xiao seharusnya meminta pertanggungjawaban kepada keluarga Gu karena Gutiannya lah yang telah menghabisi Xiao Yun. Sebelum pergi menjauh, Mu Yun sempat berjanji kepada mereka kalau suatu hari nanti ia akan mengembalikan Xiao Yun dalam keadaan hidup. Di dalam gulungan Yuxian, terlihat gulungan itu terus menyuplai energi-energi ke tubuh Xiao Yun untuk membuatnya hidup kembali. Setelah itu Mu Yun langsung pergi menghampiri Paman Li yang sedang bertarung menghadapi Lin Zetian. Paman Li kemudian memberitahu kalau ibu dari Mu Yun masih hidup sampai sekarang dan masih menunggu kedatangan dari Mu Yun. Ia mengatakan selama ia tinggal di keluarga Mu hanya untuk melihat Mu Yun tumbuh sampai dewasa saja. Pada awalnya Paman Li tidak berkeinginan memberitahu informasi mengenai ibu Mu Yun, karena sebelumnya Mu Yun tumbuh dewasa dengan pribadi yang tidak kompeten. Akan tetapi karena Mu Yun tumbuh dewasa dan pribadi yang berbakat, maka Paman Li memutuskan untuk memberitahu hal tersebut kepadanya. Tak jauh dari sana, Mu Xingyu masih saja bertarung menghadapi Gu Yuxian, Tao Huangyi, dan Lin Sanyu. Tanpa disadari, beberapa praktisi dari sekte darah bayangan hijau melepaskan sebuah serangan kepada Paman Li, yang mana hal itu membuatnya langsung meninggoy. Melihat pamannya yang meninggoy, Mu Yun menjadi sangat sedih sekaligus dipenuhi dengan perasaan marah. Pada saat itu, Lin Zetian mengaku sangat kecewa dengan keterlambatan sekte darah bayangan hijau. Di sana tampak Luqi juga tiba dan menaiki binatang roh surgawi tingkat 5, yaitu naga Crimson berkepala 2 yang begitu besar. Luqi kemudian mengatakan bahwa kematian Gutiannya dan Huang Jitian bukanlah kesalahan dirinya, melainkan disebabkan oleh kurangnya persiapan 3 keluarga besar dalam berperang. Terlebih lagi, mereka berdua juga hanya dikalahkan oleh Mu Yun, yang notabene hanyalah seorang anak kecil. Selain itu, tugas sekte darah bayangan hijau hanyalah memberikan bantuan dan memanfaatkan gelombang binatang saja dan memancing keluargamu keluar dari sarangnya. Luqi juga memberitahu sudah banyak tenaga dan sumber daya yang telah dihabiskan oleh sekte darah bayangan hanya untuk membuat gelombang binatang. Sementara itu terlihat Mu Xingyu yang hanya sendirian saja mampu memberikan tekanan kepada Gu Yunxian, Tao Huangyi, dan Lin Sanyu. Luqi mengaku sangat kagum dengan kekuatan dari Mu Xingyu dan Mu Yun. Apalagi Mu Yun sama sekali tak mati padahal sudah meminum puluhan ribu pil sekaligus. Kemudian Luqi memerintahkan naga Crimson kepala 2 yang bernama Xiaoqi untuk menyerang Mu Yun. Tak tinggal diam saja, Mu Yun bergegas membangkitkan kekuatan di pedangnya dan langsung gunakan teknik tebasan pedang tanpa bayangan. Teknik itu membuat Mu Yun membelah dirinya menjadi beberapa bayangan, sehingga bayangan-bayangan itu dengan sangat cepat menyerang Xiaoqi. Tak terima binatang peliharaannya diserang, Luqi pun segera memberikan serangan dari jarak jauh yang membuat Mu Yun terlempar. Lantas Mu Yun kemudian langsung mencoba membuat sebuah pertahanan, akan tetapi pertahanan itu berhasil dihancurkan oleh serangan Luqi. Di waktu yang sama, Mu Xingyu akhirnya tiba dan langsung menghancurkan serangan Luqi.
Usut punya usut, Mu Xingyu ternyata tak berhasil mengalahkan Gu Yunxian, Da Huangyi, dan Li Shanyu. Meskipun begitu, Mu Yun sedikit terkejut ketika melihat luka parah yang ada di belakang tubuh ayahnya. Mu Xingyu kemudian memberitahu bahwa nama asli dari ibu Mu Yun adalah Yun Xianyao. Dia adalah adik perempuan dari pemimpin keluarga Yun di benua Tianyun. Mu Xingyu berharap suatu hari nanti Mu Yun dapat bertemu dengan ibunya, dan mengatakan kepada ibunya kalau Mu Xingyu tak pernah bisa melupakannya. Mu Yun mengatakan kalau dirinya telah meminum puluhan ribu pil dan bertekad akan bertarung sampai nyawa melayang. Sekalipun mencoba kabur, Mu Yun tidak akan bisa melarikan diri dengan mudah. Lantas Mu Xingyu menjelaskan kalau Lucky memang mampu memprovokasi gelombang binatang, namun itu tak akan bisa mengendalikan mereka. Sehingga Mu Yun masih memiliki kesempatan untuk selamat dan melarikan diri. Setelah itu, Mu Xingyu mulai bertarung menghadapi Lucky, namun pertarungan kali ini Mu Xingyu berhasil dipojokkan oleh lawannya. Tak berhenti sampai di situ, Lucky kemudian mencoba menyerang Mu Yun yang sedang berlari mendekati ayahnya. Menyadari dirinya akan diserang, Mu Yun langsung menahan serangan itu dan memampatkan pedangnya. Energi dari pertarungan mereka berdua memiliki efek gelombang yang begitu dahsyat. Bahkan Xiao Zhanqian sampai membuat sebuah pertahanan untuk menghindarinya. Lucky sangat tak menyangka kalau Mu Yun ternyata memiliki kemampuan dan kekuatan yang setara dengan ranah dewa tingkat 5. Sehingga Lucky menjadi sangat tertarik untuk meneliti Mu Yun. Waktu itu Mu Yun menyadari bahwasanya dirinya tak akan mampu menyaingi Lucky yang merupakan praktisi ranah dewa tingkat 8. Selain itu dirinya juga tak akan bisa lari kemanapun. Dengan kata lain, yang hanya bisa dia lakukan adalah memberikan perlawanan saja. Pada saat Mu Yun mulai bersiap untuk kembali menyerang, tiba-tiba saja efek dari 3000 pil yang dia minum telah habis. Lantas Lucky bersama dan para bawahannya mencoba memanfaatkan momentum itu untuk menghabisi Mu Yun. Untung saja Mu Xingyu kembali bangkit dan mencoba menolong anaknya dan menahan serangan dari Lucky. Setelah berhasil menghancurkan serangannya itu, Mu Xingyu mengatakan kalau ia akan memberikan bantuan kepada Mu Yun untuk terakhir kalinya. Ia juga mengatakan bahwa dirinya yakin di masa depan nanti keluargamu akan menjulang tinggi dan menguasai dunia di tangan Mu Yun. Pada saat yang bersamaan, Mu Xingyu mulai menggunakan teknik petaka bulan jatuh dan tujuan untuk meledakkan dirinya di dekat Lucky. Sesudah Mu Xingyu mengorbankan dirinya, Mu Yun pun tak menyia-nyiakannya begitu saja, dan ia pun bergegas untuk melarikan diri. Melihat Mu Yun yang mencoba kabur, pasukan-pasukan dari 3 keluarga besar pun langsung mengejarnya. Tak hanya dikejar oleh pasukan 3 keluarga besar, Mu Yun juga dikejar-kejar oleh binatang-binatang buas. Sehingga Mu Yun mau tak mau harus menyingkirkan para binatang buas di sepanjang jalannya. Selain itu, para pasukan 3 keluarga besar juga harus terhambat karena diserang oleh para binatang buas. Menyadari hal demikian, Lucky mencoba membuat para binatang buas untuk mundur agar tidak mengganggu pasukannya. Singkat waktu, Mu Yun terlihat sudah menjadi sangat tak mampu untuk berlari dan hampir jatuh pingsan. Hingga pada akhirnya ia menjadi sangat terkejut ketika melihat sebuah energi besar di sebuah dataran tinggi yang disebut sebagai lembah Leiyin. Selain itu di sana juga dia melihat seekor naga api yang besar yang sedang mengitari energi tersebut. Melihat hal demikian, Mu Yun sempat berpikir kalau apa yang dirinya lihat sekarang hanyalah sebuah ilusi saja. Selang beberapa saat, pasukan 3 keluarga besar mulai berdatangan ke arah Mu Yun. Nah, ternyata tadi itu bukanlah sebuah ilusi, karena para pasukan juga sempat terkejut karena melihat seekor naga api. Pada saat juga mereka semua melihat Mu Yun yang sedang berada di tepi lembah Leiyin dan bersiap untuk melompat ke dalam. Melihat hal demikian, Lin Zetian memerintahkan kepada para pasukannya untuk segera menghabisi Mu Yun. Bahkan Lin Zetian juga memberikan imbalan berupa 10.000 batu roh kelas menengah kepada siapapun yang berhasil menghabisi Mu Yun. Mendengar imbalan yang begitu besar, seluruh pasukan menjadi sangat bersemangat untuk mengejar Mu Yun. Tak tinggal diam saja, Mu Yun langsung melepaskan sebuah serangan untuk menjaga jarak dengan para pasukan musuh. Setelah itu, Mu Yun tanpa rasa takut sedikit pun menjatuhkan dirinya ke dalam lembah Leiyin. Beberapa saat kemudian datanglah para murid kelas 9 yang ingin menyusul Mu Yun, akan tetapi mereka langsung dihalangi oleh Hong Cheng. Pada saat itu Hong Cheng melarang mereka semua untuk ikut campur dalam pertikaian antara 5 keluarga besar. Tak hanya Hong Cheng saja, Zheng Zihao juga mengancam akan menghabisi mereka jika mereka tetap bersikeras untuk menolong Mu Yun.
Oleh karena larangan itu, Mo Yang pun memutuskan untuk mundur dan juga bersumpah untuk menghancurkan keluarga Gu, Lin, dan juga Wang dalam 3 tahun ke depan. 可以沦为家族战斗的牺牲品。我莫阳在此立誓，家、林家、黄家。 Kemudian Lin Zhenti yang memerintahkan kepada para pasukannya agar mengirim 10 prajurit ranah dewa untuk menjaga di sekitaran lembah Leyin. Di waktu yang sama, Mo Wan mulai merencanakan sesuatu bersama dengan para murid kelas 9. 总要做点什么。我等自会必有。你放心，我自有。 Tapi sayang sekali episodenya harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.